Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia JSI, Jejak Sejarah Islam. Kembali lagi bersama saya Nabila Alia Nur Fitriani yang akan membahas tuntas mengenai alat musik rebana. Alat musik rebana adalah salah satu alat musik yang sangat kental akan keislamannya. Untuk berita lebih jelasnya, saya sudah terhubung dengan rekan saya Nazila Ratna Anindita di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang pemirsa, terima kasih kepada saudari Nabila di studio. Baik, langsung saja ya bersama saya Nazila Ratna Anindita. Saya berada di Pekalongan di daerah Rawalako ya. Langsung saja ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit atau bertanya-tanya di warga sekitar, di daerah sekitar tentang apa sih itu rebana. Baik, langsung saja saya di sini ada narasumber Mbak Fatwa. Mbak Fatwa, salam kenal ya. Baik Mbak Fatwa, tujuan saya ke sini itu ingin bertanya mengenai tentang apa sih rebana itu. Bisa dijelaskan? Boleh. Baik, jadi rebana itu adalah kesenian yang kesenian itu masuk ke dalam seni musik ya Mbak tentunya. Nah, rebana ini merupakan alat musik yang terbuat dari kayu yang dibentuk dengan melingkar. Nah, tengahnya itu berlubang gitu loh Mbak. Tengahnya itu berlubang. Terus tempat berlubangnya itu ditempeli dengan kulit hewan. Kulit hewan yang pada umumnya digunakan adalah kulit kambing. Nah, tentunya kan sudah dibersihkan dan melalui beberapa tahap untuk membuat kulit rebana tersebut. Nah, kemudian ada tujuan rebana ya Mbak. Nah, kesenian rebana itu memiliki tujuan untuk media berdakwah Mbak dan penghibur bagi yang mendengar. Dengan adanya iringan rebana saat kita bersolawat, itu menjadikan pendengarnya itu senang dan lebih tujuan dari rebana ini untuk menarik orang-orang yang tadinya tidak suka mendengarkan solawat itu lebih mencintai solawat. Selain dari tujuan rebana itu juga memiliki fungsi atau manfaat apabila digunakan, yaitu rebana itu kan sering digunakan dalam kegiatan yang bernafaskan Islam, misalnya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj seperti itu. Nah, alat musik rebana itu digunakan sebagai instrumen atau pengiring lagu ketika menyanyikan lagu-lagu keagamaan seperti pujian kepada Allah, kemudian sholawat, syair-syair Arab dan lain-lain. Selain itu, rebana juga bisa dijadikan sebagai media berdakwah dan pelestari budaya. Nah, istilah rebana ini di berbagai daerah itu berbeda-beda. Misalnya di Aceh itu rebana disebut meurapai. Kalau di Jawa Tengah sendiri seperti Pekalongan itu ada terbangan, kemudian duror, hadroh, jidor, tambur. Kalau di Riau sendiri itu disebut rebana ubi. Terima kasih Mbak Fatwa sudah menjelaskan sedikit mengenai tentang rebana itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang apa sih rebana itu. Nah, mari kita cari narasumber lain untuk bertanya bagaimana sih sejarah awal tentang terbentuknya rebana itu. Yuk ikuti saya. Mbak. Iya. Masih sibuk nggak? Oh, alhamdulillah enggak, Mbak. Dengan namanya siapa? Oh, baik, saya Ella Fadila Nur Fahmi. Ya, saya akan bertanya mengenai bagaimana sih sejarah awal mulanya terbentuknya rebana itu. Tolong bisa dijelaskan sedikit ya. Baik, terima kasih Mbak. Kalau sejarah rebana sendiri itu ya berasal dari Timur Tengah. Nah, ketika itu rebana pertama kali muncul pada abad ke-6 Masehi ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, saat itu umat Islam menyambut beliau menggunakan rebana. Nah, kemudian itu lagi muncul di Indonesia. Awal masuknya ketika itu adalah Habib Ali. Beliau mengenalkan rebana dalam misi dakwah menyebarkan agama Islam yang dilakukan melalui majelis salawat seperti itu. Jadi rebana itu dikenal di daerah Timur Tengah dulu awalnya. Kata rebana berasal dari kata arba yang dalam bahasa Arab bermakna 4 dan bilangan 4 ini mengandung prinsip-prinsip dasar agama Islam, yaitu dengan menjalankan kewajiban terhadap Allah, masyarakat, alam, dan diri sendiri. Alat musik ini identik dengan instrumen bernuansakan Islami. Rebana pertama kali diperkenalkan oleh Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi pada abad ke-13 Masehi. Nah, perkembangan rebana saat ini yaitu dengan ditandai banyaknya kegiatan festival-festival seni rebana dari tingkat desa hingga nasional, serta banyaknya pergelaran seni rebana seperti kesenian musik qasidah dan hadroh.
Kedua kesenian musik ini dijadikan media dakwah sekaligus sebagai hiburan dalam acara peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Nah, kemudian ada jenis-jenis alat musik rebana. Yang pertama ada rebana ketimpring. Rebana ketimpring adalah jenis rebana paling kecil yang biasanya memiliki fungsi mengiringi atau mengarak pengantin. Disebut sebagai rebana ketimpring karena memiliki 3 pasang kerincingan. Yang kedua, rebana hadroh. Rebana hadroh adalah jenis rebana yang menggunakan 3 buah rebana, yaitu rebana bawah, rebana seling, dan rebana gedug. Yang ketiga, rebana qasidah. Rebana qasidah adalah seni musik Islam yang paling populer. Qasidah sendiri merupakan sebuah bentuk puisi Arab yang telah ada sebelum datangnya Islam. Yang keempat, rebana maukhid. Rebana maukhid yaitu jenis rebana yang mempunyai ukuran lebih besar dari rebana hadroh yang ditujukan sebagai pengisi acara tablik. Kemudian, yang kelima ada rebana biang. Rebana biang adalah rebana yang mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan jenis rebana lainnya. Yang keenam, rebana dor. Rebana dor mempunyai ciri khas irama pukulan yang cenderung tetap sejak awal hingga berakhirnya lagu. Rebana burdah. Rebana burdah merupakan jenis alat musik rebana yang diawali pada keluarga Ba'mar, Asmar, dan juga Khatum yang berasal dari Mesir. Nah, untuk selanjutnya itu ada cara pembuatan rebana. Alat dan bahannya sendiri itu yang pertama ada kayu, yang kedua mesin, ketiga amplas, keempat paku dan palu, yang kelima ada kulit sapi. Tetapi tidak hanya kulit sapi saja, kulit kambing betina pun itu bisa digunakan untuk pembuatan rebana. Cara pembuatan rebana, langkah pertama, kayu pohon sawo dibulatkan menyesuaikan ukuran rebana. Tidak hanya kayu pohon sawo saja, melainkan kayu pohon jati, pohon mangga, pohon mahoni itu juga bisa digunakan untuk pembuatan rebana. Langkah yang kedua, kayu pohon yang dibulatkan kemudian dilubangi dan memberi varian ukuran. Yang ketiga, kayu yang sudah dilubangi kemudian dibakar untuk menghilangkan sisa seratnya. Langkah keempat, kayu yang sudah dibakar diamplas lalu diberi warna sesuai selera. Langkah yang kelima, dipasangi kulit sapi sekaligus disetel. Langkah yang keenam, dikenangkan dengan ditambahi paku di sekeliling rebana. Nah, yang terakhir itu rebana sudah bisa digunakan. Oke teman-teman, sekarang kita mengetahui bagaimana cara menggunakan rebana. Untuk step pertama, kalian harus tahu dulu bagaimana cara memegang rebana yang benar. Tangan kiri diletakkan di bawah dan tangan kanan digunakan untuk menabuh rebana. Teman-teman, untuk posisi tangan kiri, ibu jari tidak boleh masuk ke dalam rongga rebana itu. Namun diletakkan pas di samping seperti itu. Nah, dalam rebana sendiri itu ada 2 pukulan, ada duk dan ada tak. Jika kalian bingung, ini ada contoh duk dan tak. Setelah mengetahui bagaimana cara memegangnya, ini ada kunci rebana yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Nah, kalau tadi rumus merasup, sekarang rumus berginjing. Ketika digabungkan akan seperti ini. Mbak Ella sudah menjelaskan sedikit mengenai secara awal mulanya terbentuknya rebana.
Terima kasih Sama-sama, ya. Mbak Nazila. Ya, atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Nah, itu tadi penjelasan mengenai beberapa tentang rebana ya. Yang pertama itu ada tentang apa sih rebana itu. Nah, yang kedua ada bagaimana sih sejarah awal mulanya rebana. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat siang pemirsa. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nazila Ratna Anindita di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di JSI hari ini. Saya Nabila Alia Nurfitriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.